dan juga persamaan garis singgung lingkaran. Ya, jadi teman-teman tulis judulnya persamaan lingkaran dan persamaan garis singgung lingkaran. Sebentar, mana ya? Oke. Untuk slide PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Nih, teman-teman. Kita langsung masuk aja ke materinya. Semangat. Bisa, bismillah. Nih, jadi teman-teman, eh, kan materinya itu persamaan lingkaran dan juga persamaan garis singgung lingkaran. Berarti kita akan bahas dua materi. Materi pertama tentang persamaan lingkaran. Untuk persamaan lingkaran, teman-teman ingat, bentuk persamaan lingkaran itu ada 3 jenis. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Bedanya apa, Kak? Bedanya gini, teman-teman. Kalau persamaan pertama adalah persamaan lingkaran apabila pusatnya itu di 0,0. Nih, apabila pusatnya di 0,0 dengan jari-jari R, maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah R kuadrat. Gitu. Yang kedua, apabila pusatnya itu bukan di 0,0, tapi di suatu titik A, B. Dengan jari-jari R, maka persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan yang terakhir, ini merupakan bentuk umum persamaan lingkaran, di mana bentuknya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, ditambah AX, ditambah BY, ditambah C sama dengan 0. Gitu. Jadi teman-teman ingat ya, untuk persamaan lingkaran bentuknya ada 3. Bisa bentuk pertama titik pusatnya di 0,0, yang kedua pusatnya ada di A, B, dan yang terakhir adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, kalau ngomongin persamaan lingkaran, kita pun pasti nih bakal disuruh mencari, kadang ya, bukan pasti. Kadang disuruh mencari di mana titik pusat ataupun berapa jari-jarinya. Nah, titik pusat sama jari-jari ini bisa kita cari pakai rumus ini, teman-teman. Jadi, untuk mencari titik pusat, rumusnya adalah min 1/2A, min 1/2B. Ini adalah X. Ini adalah Y. Tuh. Dan untuk mencari jari-jari, rumusnya itu adalah akar dari 1/4A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat dikurangin C. Gitu. Itu untuk persamaan lingkaran. Terus kita bahas hubungan garis dengan lingkaran. Kak, maksudnya hubungan garis dengan lingkaran itu seperti apa? Jadi gini teman-teman, kalau kita gambarkan ke dalam bentuk grafik, jadi grafiknya itu ini. Nih, misalnya ada grafik, terus ada lingkaran. Nah, ini merupakan hubungan garis dengan lingkaran. Nah, ada garis juga. Jadi ada dua apa ya? Ada dua persamaan. Ada persamaan garis, ini persamaan garis. Persamaan garis itu biasanya ditulis dengan Y sama dengan MX plus N.
Dan ini ada persamaan lingkaran. Di sini persamaan lingkarannya pakai persamaan yang bentuk umum. Ini sama dengan 0. Nah, hubungan antara garis sama lingkaran tuh hubungan antara dua ini, teman-teman. Lingkaran dan juga garis. Gitu. Nah, hubungannya itu bisa 3 kemungkinan. Bisa memotong lingkaran. Kalau memotong berarti gini. Nih, memotong. Jadi, garis akan memotong lingkaran apabila diskriminannya lebih besar daripada 0. Garis akan menyinggung lingkaran, menyinggung itu gini, apabila diskriminannya sama dengan 0, dan garis tidak akan memotong dan tidak menyinggung apabila diskriminannya kurang dari 0. Berarti garisnya di sini. Gitu. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Apabila diskriminannya lebih besar daripada 0, dia akan memotong. Kalau sama dengan 0, dia akan menyinggung. Kalau lebih kecil daripada 0, dia tidak menyinggung dan juga tidak memotong. Diskriminan itu apa, Kak? Diskriminan itu adalah suatu nilai yang bisa kita cari dengan rumus B kuadrat min 4AC. Kak, nilai B, A sama C-nya dapat dari mana? Dapat dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya dapat dari mana, Kak? Dapat dari mensubstitusi persamaan garisnya ke persamaan lingkaran. Gitu. Jadi nanti kalau ada persamaan garis, ada persamaan lingkaran. Teman-teman substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Setelah itu nanti jadi persamaan kuadrat, baru teman-teman cari diskriminan. Gitu. Kemudian ada hubungan titik P, Q pada lingkaran. Di sini lingkarannya mempunyai titik pusat di 0,0, sehingga persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau hubungan antara titik sama lingkaran dengan pusat di 0,0 sama, teman-teman. Ada 3 kemungkinan. Tapi dilihat berdasarkan nilai K. Ya. K-nya dapat dari mana, Kak? Dari sini. Nilai K itu bisa didapat dengan cara menjumlahkan antara P kuadrat dengan Q kuadrat. Jadi, P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kalau K-nya itu lebih besar daripada R kuadrat, maka titiknya ada di luar lingkaran, teman-teman. Berarti kalau kakak buat lingkaran, nih titiknya itu ada di sini, di luar. Ini kalau K-nya lebih besar daripada R kuadrat. Kalau K-nya itu sama dengan R kuadrat, berarti titiknya di sini, teman-teman, pas atau tepat di lingkaran. Kalau misalnya K-nya kurang dari R kuadrat, berarti titiknya ada di dalam lingkaran. Gitu. Itu hubungan titik dengan lingkaran. Kemudian ada juga hubungan titik pada lingkaran, tapi persamaan lingkarannya itu titik pusatnya di A, B, teman-teman. Dibandinginnya, dilihatnya dari apa, Kak? Sama, dilihatnya dari nilai K. Tapi beda rumus, teman-teman. Kalau di sini, nilai K-nya itu bisa dicari dengan cara P kurang A dikuadratin, ditambah Q kurang B kuadratin. Gitu. Nanti kalau misalnya udah ketemu nilai K-nya, baru teman-teman bandingkan dengan R kuadrat. Kalau lebih besar daripada R kuadrat, maka titiknya ada di luar lingkaran. Kalau misalnya sama dengan R kuadrat, titiknya ada di tepat pada lingkaran.
Kalau lebih kecil daripada R kuadrat, titiknya berarti ada di dalam lingkaran. Gitu. Yang terakhir, teman-teman, ini ada hubungan titik sama persamaan umum lingkaran. Sama, kita lihat dari nilai K-nya. Tapi, rumusnya beda, teman-teman. Kalau yang ini agak sedikit panjang. Nah, jadi nilai K-nya itu bisa didapat dari P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah AP ditambah BQ ditambah C. Kalau K-nya lebih besar daripada 0, berarti titiknya ada di luar lingkaran. Kalau K-nya sama dengan 0, titiknya tepat pada lingkaran. Kalau K-nya kurang dari 0, berarti titiknya berada di dalam lingkaran. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang lupa nge-screenshot? Kak, aku lupa screenshot slide yang mana? Atau aman? Teman-teman screenshot dulu ya kalau misalnya nggak sempat tulis, screenshot dulu buat nanti ngerjain soal. Bentar. SS bagian pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Bentar. Bagian pertama ini banyak banget Kak rumusnya. Semangat ya. Namanya persamaan garis singgung. Cara hafal rumusnya gimana, Kak? Oke, sebentar. Yang slide sebelum ini, Kak. Aman, Kak. Cuma agak puyeng, jeder-jeder rumusnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau udah masuk soal juga gampang kok. Kebanyakan substitusi sebenarnya, teman-teman. Kalau untuk persamaan garis singgung. Slide pertama udah ya. Slide kedua. Slide kedua. Slide kedua udah. Slide ketiga. Slide ketiga. Slide keempat. Slide keempat. Slide kelima. Oke, sudah. Cara ngafalin rumus. Kalau misalnya, sebenarnya intinya gini teman-teman. Teman-teman hafal aja rumus di slide pertama tadi. Yang sistem, apa namanya, persamaan, yang persamaan lingkaran di awal. Teman-teman hafalin itu aja. Nanti kalau misalnya mencari hubungan titik sama hubungan garis, itu nggak jauh beda kok rumusnya dari yang pertama. Gitu. Jadi teman-teman, yang penting hafalin dulu rumus yang pertama ini. Bentar. Yang ini nih. SS gitu. Atau nggak di print teman-teman nih, di print ya. Terus dibuat jus, minum. Jangan. Nggak ada yang kayak gitu teman-teman gini. Pokoknya teman-teman ingat, persamaan lingkaran itu ada 3 nih ya. Persamaan lingkaran itu ada 3. Pusatnya di 0,0, rumusnya itu X kuadrat semuanya. Bentuknya kuadrat semua. Jadi rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini pusatnya di 0,0. Terus ada juga bentuknya yang pusatnya di A, B.
Nah, kalau bentuknya di A, B, teman-teman sama kok rumusnya sebenarnya. Ada X, ada Y, ada R. Cuman karena ini titiknya di A, B, X-nya itu dikurangin sama A, Y-nya dikurangin sama B. Dua sama dikurangin. Ini yang pusatnya di A, B. Sebenarnya rumus awalnya pun gini deh teman-teman. Cuma kan kalau X jadinya X gitu sama aja. Nah, yang jadi P teman hafal yang umum. Tapi gampang kok ngafalinnya. X kuadrat dulu, terus tambah Y kuadrat, ditambah A gabungin sama X, ditambah B gabungin sama Y, tambah C dengan 0. Gitu. Hafal tiga rumus. Oke, teman-teman, maaf. Ntar kita lanjutin ya. Ini tuh kakak nggak tahu ya hari ini aneh banget sinyalnya. Oke. Udah kelihatan belum? Aman, Kak. Aman, Kak, aman. Oke. Oke, sip. Kayak gitu ya. Jadi yang jadi PR ngapalin rumus apa namanya bentuk umumnya. Terus nanti kalau misalnya ditanya hubungan antara garis sama apa namanya lingkaran, itu lihat diskriminan. Kalau D-nya itu lebih besar daripada 0, berarti dia memotong. Kalau sama dengan menyinggung, kalau misalnya kurang dari dia tidak memotong, tidak menyinggung. Tiga kemungkinan itu sama kok. Jadi sama. Yang bedain kalau hubungan garis dengan lingkaran pakainya nilai diskriminan yang bisa dicari dari B kuadrat min 4AC. Kalau hubungan titik sama lingkaran itu pakainya nilai K. Nilai K itu kan kan bergantung pada titiknya. Nah, cara nyari nilai K itu kan ada 3 macam nih teman-teman, beda-beda. Titik itu kan P, Q. Nih, kalau misalnya titiknya di 0,0, teman-teman nilai K itu cari dari sini. Jadi rumusnya itu P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ini nilai K. Kalau pusatnya di 0,0. Kalau pusatnya di A, B, ininya X sama Y-nya diganti. Ini ganti P, ini ganti P, ini ganti Q. Gitu aja. Terus kalau misalnya di hubungan titik sama bentuk umum lingkaran, ini ganti P, ini ganti Q. Yang X-nya ganti P, yang Y-nya ganti Q. Gitu aja. Udah. Itu persamaan lingkaran dan juga hubungan titik ataupun garis dengan lingkaran. Sekarang kita masuk ke persamaan garis singgung lingkaran. Nah, untuk persamaan garis singgung lingkaran, ini jika diketahuinya adalah titik singgung, X1, Y1 untuk persamaan lingkaran dengan titik pusat di di 0,0, sorry, rumusnya adalah ini. X kali X1 ditambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Kalau misalnya titik pusatnya bukan di 0,0 tapi di A, B, rumusnya adalah ini. X min A dalam kurung X1 min A ditambah Y min B dalam kurung Y1 min B sama dengan R kuadrat. Kalau misalnya bentuk umum lingkaran, rumus persamaan garis singgungnya adalah X kali X1 ditambah Y kali Y1 ditambah 1 per 2A dalam kurung X tambah X1 ditambah 1 per 2B dalam kurung Y plus Y1 ditambah C sama dengan 0. Teman-teman gak usah panik.
nggak harus hafal juga nggak apa-apa kok. Yang penting teman-teman tahu tahu step by step ngerjainnya sama persamaan awal banget itu teman-teman harus tahu. Gitu. Sama nyari titik pusat dan jari-jari ya, itu harus hafal. Itu persamaan garis singgung kalau diketahuinya titik. Adapun eh, beberapa soal yang nyari persamaan garis singgung yang diketahuinya adalah gradien atau M gitu. Persama kalau misalnya pusatnya di 0,0 maka rumusnya ini teman-teman y sama dengan mx plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Kalau misalnya titik pusatnya di A, B, berarti rumusnya Y min B sama dengan M dalam kurung X min A plus minus R dalam kurung R akar M kuadrat ditambah 1. Gitu, itu rumus persamaan garis singgung. Yang terakhir ada rumus jarak dari titik ke titik ataupun jarak dari titik ke garis. Kalau dari titik ke titik rumusnya ini, kalau jarak dari titik ke garis rumusnya ini. Nanti deh teman-teman, lihat soal deh, nanti baru kebayang. Semangat, bisa kok pasti, walaupun banyak rumus. Udah ya teman-teman, udah aman, udah di screenshot semuanya. Sudah, Kak. Oke, kita masuk ke soal. Oh, yang ini teman-teman satu lagi. Ini tuh persamaan garis singgung, pusatnya di X, Y1 dengan jari-jari R kalau misalnya gradiennya sejajar. Rumusnya adalah ini. Kalau gradiennya itu tegak lurus, rumusnya ini. Teman-teman masih ingat nggak kalau misalnya, oke boleh SS ini ya. Sebelum ini, Kak. Oh sebelum ini ya, oke sorry. Ini, Udah, makasih. oke sama-sama. Nih teman-teman masih ingat nggak kalau misalnya eh, gradiennya sejajar, kalau misalnya persamaannya memil pokoknya gradiennya sejajar, berarti nilainya kayak gimana? Kalau misalnya persamaan garis singgungnya ini sejajar dengan garis lain, misalnya persamaan garis singgungnya, oh, jadi kalau sejajar, gradiennya itu sama. Gradien sama, betul, M1 sama dengan M2. Kalau misalnya tegak lurus, gradiennya beda. Tapi hasilnya itu harus -1 ya. Jadi kalau misalnya M1 kali M2 sama dengan -1. Gitu. Jadi kalau misalnya M1-nya itu adalah 2, berarti M2-nya sama dengan -1/2. Dari mana, Kak? Dari sini. Nih, M1-nya itu kan 2. 2 itu adalah 2/1. Kalau mencari gradien tegak lurus, teman-teman tuker. Nih, yang awalnya 2/1 jadi 1/2. Lalu dikali sama negatif. Gitu. Atau kalau teman-teman kaliin, 2 kali -1/2 sama dengan -1. Nih, harus -1. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke soal, teman-teman. Nomor 1. Nomor 1,
jari-jari dan titik pusat lingkaran dengan persamaan 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 4x dikurang 12y ditambah 1 sama dengan 0 adalah. Nih, untuk soal nomor ini, teman-teman diminta untuk mencari berapa jari-jari dan juga berapa titik pusat. Gitu. Kakak tulis dulu persamaannya adalah 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 4x dikurang 12y ditambah 1 sama dengan 0. Oke, kakak tanya dulu, teman-teman ini bentuk persamaan yang keberapa ya? Ke satu, yang titik pusatnya 0,0, yang kedua. Nah, betul, ini adalah persamaan bentuk umum. Nah, tapi teman-teman kalau bentuk umum lingkaran itu rumusnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Kalau yang diketahui di soal udah dalam bentuk x kuadrat atau belum? Belum. Belum. Oleh karena itu, teman-teman rubah dulu bentuknya harus menjadi x kuadrat untuk kita tentukan nanti titik pusat sama jari-jarinya. Berarti teman-teman sederhanain dibagi berapa? Dibagi 4, betul. Jadi persamaannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat mm-hmm, plus x minus 3y 1 per 1 per 4. Oke, sama dengan 0. Gitu. Betul ya? Nah, berarti dari sini teman-teman bisa identifikasi nilai A-nya itu berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya berapa? A itu yang mana, Kak? A itu yang nempel sama X nih. 1. Yang ada di depan X. Berarti A-nya 1. B itu yang ada di depan Y. Berarti B-nya berapa? min 3 ya? Min 3, betul. Bentar. Min 3. C-nya berapa? 1 per 4. Oke. Ada yang masih ingat untuk mencari pusat lingkaran itu rumusnya apa? Min setengah A, min setengah B. Oke, min setengah A, min setengah B. A sama B-nya udah ada, teman-teman. Berarti min setengah kali 1, min setengah kali minus 3. Yuk kaliin min setengah kali 1. Min setengah. Min setengah kali minus 3. 3 per 2. Oke, sip. Jawabannya min setengah, 3 per 2. Itu adalah titik pusatnya. Gitu. Udah ketemu deh kayaknya jawabannya. Min setengah. Ada. Jawabannya B, teman-teman. Kak, buktiin dong R-nya. Boleh. Kita buktiin R-nya ya. R itu rumusnya apa? Akar berapa? 1 per 4 A kuadrat tambah 1 per 4 B kuadrat dikurangin sama C. Berarti ini akar 1 per 4 kali 1 kuadrat ditambah 1 per 4 kali B-nya itu minus 3 kuadrat dikurang C-nya itu 1 per 4. Sampai sini paham? Paham.
Oke, 1/4 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1. 1 kali 1/4, 1/4. Ditambah minus 3 dikuadratin. 9. 9 kali 1/4 sama dengan 9/4. Dikurang 1/4. 1/4 depan, 1/4 belakang coret. Habis. Berarti sama dengan akar dari 9/4. Akar dari 9/4 itu adalah akar 9 per akar 4. 3/2. 3/2 ya. Akar 9, 3. Akar 4, 2. Gitu, paham ya? Nomor 1 paham, nomor 2. Nih, teman-teman. Jadi diketahui ada suatu titik minus 5, K. Dia terletak pada lingkaran. Yang ditanyakan adalah nilai K-nya itu berapa. Nah, caranya teman-teman tinggal substitusi aja titik yang diketahui ke dalam bentuk persamaan. Di sini itu diketahui titik minus 5, K. Minus 5 itu adalah X, K itu adalah Y. Nah, nilai X sama Y ini, oke, boleh. Bentar, SS nomor 1. Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nih, titiknya itu kan udah diketahuin. Nilai X-nya sudah diketahui, minus 5, nilai Y-nya belum. Nilai Y-nya masih K. Nah, cara mencari K ini kita substitusi aja ke persamaannya. Kakak tulis dulu, persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X min 5Y min 21 sama dengan 0. Nah, teman-teman ganti X-nya itu menjadi minus 5, Y-nya ganti sama K. Jadi, min 5 kuadrat ditambah K kuadrat ditambah 2 kali minus 5, min 5 kali K, min 21 sama dengan 0. Sekarang kita hitung bareng-bareng, minus 5 dikuadratin. Jadinya berapa? 25. 25, betul. Ditambah K kuadrat, 2 dikali minus 5. Min 10. Min 10, min 5K, min 21 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman kelompokin yang konstanta. Terus teman-teman urutin. Mulai dari K kuadrat dulu, betul. Terus 10, enggak, 5, min 5K. 5K. Betul. Plus 10. Plus 10 udah dihitung semuanya? Belum. Min 10? Belum. Oke, kita tulis dulu nggak apa-apa. Min 10, min 21, plus 25 ya, sama dengan 0. Ini kita cuma tukar posisi aja. Ya, nggak ada yang pindah ruas, cuma tukar posisi. Oke, berarti sekarang hitung teman-teman. K kuadrat min 5K. Nah, ini hitung. Berapa ya? Min 10, min 21. Berarti min 31. Min 31 tambah 21. Tambah 25. Berapa? 6. Betul, minus 6 sama dengan 0. Nah, K dapat nilai K-nya dari mana? Dapat nilai K-nya teman-teman coba faktorin. Jadi, teman-teman faktorin dari sini, teman-teman bisa mendapatkan nilai A, B, sama C-nya untuk difaktorin. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus X plus C sama dengan 0. Berarti nilai A-nya itu berapa? A-nya itu yang ada di depan variabel yang dikuadratkan. 1. Berarti ini A-nya itu 1, B-nya
Min 5. Min 5. Min 5. C-nya Min Min 6. 6. min 6. Betul. Nih, teman-teman cari dua angka. Kalau dikali hasilnya adalah A kali C. A-nya itu 1, C-nya itu minus 6. Berarti 1 kali minus 6, minus 6. Kalau ditambah hasilnya adalah B. B-nya itu adalah minus 5. Cari dua angka kalau dikali hasilnya minus 6, kalau ditambah hasilnya adalah minus 5. Min 6 dan 1. Min 6 sama 1. Coba kita hitung. Minus 6 kali 1 sama dengan minus 6. Minus 6 tambah 1 sama dengan minus 5. Oke. Dua-duanya sudah memenuhi, berarti K min 6 dan K plus 1. Berarti di sini nilai K-nya itu ada 2 ya. Kita sama denganin 0. K min 6 sama dengan 0. Berarti K-nya itu sama dengan 6. K plus 1 sama dengan 0. Berarti K-nya itu adalah minus 1. Maka jawabannya adalah min 1 atau 6. Gitu teman-teman. Untuk soal nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Betul, min 1, min 6,1, betul. K plus 1, K min 6, betul. Min 1,6. Oke, sip, betul. Paham ya? Kalau paham, kita lanjutin ke nomor 3. Nih, nomor 3. Di sini ada lingkaran dengan persamaan X plus 6 dikuadratin ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 25. Menyinggung garis Y sama dengan 4 di titik apa? Jadi teman-teman sekarang diminta untuk mencari titik di mana garis tersebut itu menyinggung. Ya. Di dalam soal udah diketahui nilai Y-nya itu sama dengan 4. Yang namanya titik, dia itu harus X, Y. Y-nya udah ada, Y-nya itu 4. Yang belum ada adalah X-nya. Ini berapa? Belum tahu. Nah, cara nyarinya gimana, Kak? Cara nyarinya substitusi aja lagi. Gitu. Jadi kita tinggal substitusi nilai Y sama dengan 4 ke dalam persamaannya. Persamaannya adalah X tambah 6 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 25. Berarti ini X ditambah 6 kuadrat ditambah Y-nya berapa? Y-nya 4 tambah 1 dikuadratin sama dengan 25. Berarti X ditambah 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. X ditambah 6 kuadrat ditambah 25 sama dengan 25. X ditambah 6 kuadrat sama dengan 25-nya pindah ruas. Yang awalnya dia positif, ketika pindah ruas jadi negatif. Berarti X ditambah 6 kuadrat sama dengan 0. Kita mau cari X-nya doang. Berarti pangkatnya harus pindah ruas. Jadinya pangkatnya pindah ruas menjadi akar. Akar 0 itu adalah 0. Berarti X ditambah 6 sama dengan 0. X-nya itu adalah minus 6. Maka garis lingkaran tersebut akan menyinggung garis di titik minus 6,4. Gitu, teman-teman. Betul? Minus 6,4. Ini 6-nya positif ya. Positif negatif ya. Karena dia pindah ruas, teman-teman. Pindah ruas. Jadi, betul.
Jangan lupa ya, pindah ruas. Kalau pindah ruas, tandanya berubah. Yang awalnya positif menjadi negatif. Oke, untuk soal nomor 3, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Biasanya kalau ngerjainnya bareng-bareng itu bisa, tapi kalau ngerjain sendiri kayak luas semuanya. Lupa. Oke, Sama berarti harus banget. oh, gitu ya. Hmm, berarti selagi teman-teman belajar bareng, kan teman-teman apa ya? Lebih ini mungkin ya lebih paham. Berarti teman-teman perhatiin bener-bener ya. Tapi memang sih kakak juga gitu kadang kalau lagi belajar bareng aja bisa. Pas sendiri, gimana ya caranya ini? Suka gitu kakak juga. Cuman berarti gini aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah belajar bareng, nanti coba lagi ngerjain soal itu sendirian. Soal yang sama aja teman-teman, nggak apa soal yang sama supaya teman-teman terbiasa dulu. Oh, kalau soalnya seperti ini tuh cara kerjainnya gini. Gitu. Jadi teman-teman ngerjain bareng kan udah bisa. Nanti teman-teman coba kerjain sendiri dengan soal yang sama. Itu dulu aja. Kalau ada step yang lupa, buka dikit catatan yang tadi. Gitu-gitu dulu aja. Nanti kalau misalnya udah paham betul, baru teman-teman cari variasi soal yang sama. Gitu. Terus kerjain sendiri. Gitu dulu teman-teman. Semangat ya. Kakak juga kadang gitu, dah. Tapi pokoknya dari diri teman-teman harus yakin teman-teman harus bisa ngerjain sendiri. Kenapa? Karena kan ujian sendiri kalau ujian. Ya, gitu. Bisa kok. Caranya gitu dulu teman-teman. Kerjain sendiri tapi dengan soal yang sama aja. Kemarin 6 dikali 1/4 ditambah 2 aja bingung. Oke, nanti itu bingung karena teman-teman panik kok. Ya. Pokoknya jangan panik ya teman-teman kalau ketemu sama soal. Kalau teman-teman panik, tenangin dulu diri teman-teman. Misalnya tarik napas dulu, keluarin 3 kali, baca-baca doa dulu boleh. Terus bismillah baru kerjain lagi. Gitu. Kalau bareng-bareng mungkin teman-teman dalam kondisi yang biasa aja, mungkinnya tenang gitu ya. Terus dibimbing, jadi aman-aman gitu ya. Oke deh, yuk lanjutin kita ke soal nomor 4, teman-teman. Soal nomor 4 ini, jika diketahui lingkaran, persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat, ditambah ax ditambah by ditambah c, sama dengan 0. Pusatnya ada di 1, minus 1. Menyinggung garis y sama dengan x, maka nilai a tambah b tambah c adalah titik-titik. Nah, kalau soal yang ini, teman-teman, diketahui pusatnya. Jadi diketahui nilai titik pusatnya. Jadi pusatnya itu udah diketahui. Ada di titik 1, min 1. Nah, cara mencari nilai A sama B itu bisa kita lihat dari nilai titik pusatnya. Karena ingat, untuk pusat itu rumusnya adalah min 1/2A, sebentar. Min 1/2A, min 1/2B. Gitu. Berarti min 1/2A ini adalah X-nya. Ini juga X-nya. Kita bisa sama dengankan dua nilai ini untuk mencari berapa nilai A. Begitupun dengan B. Ini adalah Y, ini pun adalah Y. Kita sama denganin dua-duanya. Min 1/2A sama dengan 1. Berarti A-nya berapa, teman-teman? Minus 2. A-nya itu adalah
minus 2. Dari mana, Kak, minus 2? Dari sini, teman-teman. Min 1/2A, artinya min 1/2 dikali A. Kita mau cari A doang, berarti min 1/2-nya harus pindah ruas. Yang awalnya kali, ketika pindah ruas jadinya dibagi. Dibagi min 1/2. Kalau pembagian pecahan rubah menjadi kali, pecahannya ditukar. Yang awalnya 1/2 menjadi 2/1. Berarti A-nya adalah min 2/1. Min 2/1 itu minus 2 dibagi 1. Hasilnya minus 2. Minus 2 dikali 1, minus 2. Gitu. Terus kalau B-nya berapa, teman-teman? B sama dengan, bentar. Min 1/2B sama dengan minus 1. Berarti B-nya 2. betul, B-nya 2. Gitu. Sip, betul. Jadi teman-teman udah ketemu A-nya itu adalah minus 2, B-nya itu adalah 2. Persamaannya mana? Persamaannya ini, teman-teman. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, teman-teman, substitusi A dan B-nya ke dalam persamaan. A-nya ganti minus 2, B-nya ganti sama 2. Berarti persamaannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah, A-nya itu negatif ya. Berarti dikurang. Dikurang 2X ditambah 2Y ditambah C sama dengan 0. Sampai sini paham? Teman-teman ganti A-nya itu menjadi minus 2, B-nya ganti jadi positif 2. Dari mana, Kak? Dari sini. Nilainya dari sini. Gitu? Paham? Oke. Nah, sekarang teman-teman lihat lagi. Di dalam soal sudah diketahui nilai Y-nya itu sama dengan X. Berarti teman-teman ganti kembali nilai Y-nya menjadi X. Gitu. Berarti ini X kuadrat ditambah X kuadrat min 2X plus 2X plus C sama dengan 0. Gitu. Berarti ini X kuadrat ditambah X kuadrat. Sama, A besar sama A kecil di soal sama. Ini boleh A kecil, ini boleh A besar, sama aja. Gitu. Berarti ini 2X. 2X kuadrat habis plus C sama dengan 0. Gitu. Dari sini kita bisa mendapat nilai C-nya. Nih teman-teman, ini kan persamaan kuadrat. Berarti teman-teman bisa identifikasi nilai A, B, sama C-nya. Kalau A di sini A-nya beda ya, ini A persamaan kuadrat. Nah, A-nya itu berapa? A-nya itu 2, B-nya itu 0, C-nya itu adalah C. Gitu. Karena ini menyinggung garis, kalau menyinggung garis, tadi dilihatnya dari nilai apa coba? Kalau menyinggung garis. Nah, dilihatnya dari nilai diskriminan. D-nya itu kalau menyinggung, dia rumusnya harus, kalau menyinggung itu apa? Harus sama dengan 0. Bentar. Nih, D-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia menyinggung. Berarti B kuadrat min 4AC
sama dengan 0. B-nya berapa? 0 kuadrat dikurang 4 kali A-nya itu 2, C-nya itu adalah C sama dengan 0. Berarti 0 min 8C sama dengan 0. Gitu. Berarti min 8C sama dengan 0, C sama dengan 0 dibagi minus 8. 0 dibagi apapun hasilnya 0. Gitu. Jadi teman-teman udah nemu nih. C-nya itu 0, A-nya itu adalah minus 2, B-nya itu adalah 2. Maka A tambah B tambah C sama dengan min 2 tambah 2 tambah 0. Min 2 tambah 2 habis. Tambah 0, 0. Nah, jawabannya 0. Ternyata udah pusing-pusing kemana-mana. Jawabannya 0, teman-teman. Gitu, 0. Itu Y-nya diganti X karena di soal. Iya, betul. Y-nya diganti sama X karena di soal itu diketahui kalau Y sama dengan X. Kenapa Kak harus substitusi? Kenapa Kak harus substitusi Y-nya sama dengan X? Kan kita mau cari nilai C. Gitu. Iya ya, kebiasaan. Udah susah-susah, jawabannya 0. Tahu gitu ngasal aja ya, jawab 0. Tapi nggak gitu teman-teman. Tetap matematika tuh ilmu pasti. Kalaupun jawabannya 0 berdasarkan perhitungan yang udah pasti gitu. Jadi nggak bisa ngasal. Oke, nomor 5 ya. Kita lanjutin soal nomor 5. Bentar. Soal nomor 5. Syarat garis AX plus Y sama dengan 0 menyinggung lingkaran dengan pusatnya di minus 1,3, jari-jarinya 1 adalah nilai A-nya berapa? Ntar, teman-teman sampai nomor 4 paham nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalnya mau nanya jangan sungkan ya. Boleh kok, tanya aja. Atau enggak, Kak, tolong jelasin ulang nomor sekian. Boleh. Kak, tolong jelasin yang step sekian. Boleh. Bebas. Bingung kamu nanya apa? Aduh, bentar. Oke, boleh. Saking bingungnya jadi, saking pusingnya jadi bingung ya teman-teman. Mau nanya apa? Pokoknya mah substitusi. Oh ya gitu caranya teman-teman. Bentar. Paham Kak? Tapi mau SS dulu yang nomor 4. Oke. Nomor 4 masih agak bingung pas mau akhirnya Kak. Yang akhir, yang nyari ini bukan diskriminan, bukan. Kalau misalnya, pokoknya yang pertama kan teman-teman diminta mencari nilai A plus B plus C-nya. Nilai A sama B-nya, oke. Nilai A tambah sama B-nya itu bisa dicari dari informasi titik pusat. Ya, di sini nih, informasi titik pusat ini. Nih, dari titik pusat kita sudah mengetahui berapa nilai A ini dan berapa nilai B. Nilai C-nya bisa teman-teman cari dari persamaan lingkaran ini. Nih, dari persamaan lingkaran ini. Persamaan lingkarannya, kita substitusi juga informasi yang diketahui bahwa Y-nya itu udah ada. Y-nya itu adalah X. Gitu. Nanti kalau udah bentuknya kepersamaan kuadrat, baru teman-teman cari nilai diskriminannya. Gitu, untuk mengetahui berapa nilai C. Gitu. Emang boleh sepanjang ini dalam 1 menit? Sebenarnya bisa kok teman-teman. Bisa-bisa. Kalau teman-teman udah apa tahu caranya,
cepet kok ngerjain. Gitu. Ya. Ini mungkin karena kita masih dalam proses belajar, jadi kan harus step by step ya, teman-teman. Gak apa-apa, step by step. Gak apa-apa lama juga. Yang penting teman-teman paham konsepnya. Iya, betul. Y-nya diganti X karena dari soal Y sama dengan X. Betul? Gitu. Semangat, teman-teman. Sudah ya, kita ke soal nomor 5. Bisa yo, PK tembus 1000 plus. Amin. Semoga bisa. Amin. Semangat, teman-teman. Masih ada waktu kok. Selagi masih ada waktu, masih ada untuk usaha. Bismillah, OTW kedokteran UGM. Amin, 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 amin. Semoga apapun impian teman-teman bisa tercapai ya. Yang penting ikhtiar, doa, dan jangan lupa minta restu orang tua. Ya, semangat. Yuk, soal nomor 5. Soal nomor 5, syarat agar garis AX plus Y sama dengan 0 menyinggung lingkaran dengan pusatnya di min 1,3. Jari-jarinya di 1. Berarti teman-teman lihat, ini pusatnya sudah diketahui. Berarti ini adalah X1, ini adalah Y1, dan juga jari-jarinya sudah diketahui. Jari-jarinya 1. Berarti ini adalah R. Nah, untuk mencari nilai A-nya berapa, berarti ini teman-teman yang dicari. Nah, A di depan ini, ininya berapa? Teman-teman pakai rumus jari-jari yang ini. Yang ini nih teman-teman, yang pakai nilai mutlak. Ini AX1, ini A kecil A besar sama ya. Tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nih. Yuk, sekarang kita substitusi bareng-bareng teman-teman. R-nya sudah ada. R-nya berapa? R-nya udah ada ya. Oke, R-nya 1. Sebentar, teman-teman. Nih, R-nya udah ada. R-nya 1, betul. A-nya udah ada belum? Belum. Belum. A-nya itu adalah A. X1-nya udah ada? X1-nya dilihat dari titik pusat. Betul. X1-nya adalah minus 1. Tambah B-nya. B-nya itu ini. B-nya itu 1. Dari mana, Kak? Dari sini. Persamaan garis ini tuh kan AX plus BY sama dengan 0. Berarti B-nya itu adalah 1. Berarti ini 1 kali Y-nya itu adalah 3. Gitu. Tambah C. C-nya 0 ya. Karena di sini nggak ada. Ntar, kakak ini kurang lagi. Harusnya AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, C-nya itu 0. Per A-nya belum ada, berarti A kuadrat ditambah B-nya. B-nya itu adalah, berapa tadi? B-nya 1. 1 kuadrat. Gitu. Ini berarti R-nya 1 sama dengan min A plus 3 per akar A kuadrat plus 1. Gitu. Berarti kita mau cari nilai A-nya berapa. Berarti teman-teman boleh kali silang. Gitu, ini nilai mutlaknya boleh dihilangin. Berarti akar A kuadrat tambah 1 sama dengan min A plus 3. Supaya akarnya hilang, teman-teman kuadratin kedua ruasnya.
Berarti ini akarnya hilang, jadinya A kuadrat plus 1. Yang ini teman-teman kuadratin. Min A plus 3, min A plus 3. Nih, kita kali pelangi. Min A kali min A. Betul, A kuadrat. Min A kali 3. Ke sini. Min 3A, betul. 3 kali min A. Min 3A juga. Berarti min 3A ditambah min 3A min 6A ya. Kakak langsung tulis min 6A positif 3 dikali positif 3. 9. Plus 9. Oke, betul. Gitu. Nah, sekarang teman-teman kelompokin yang A sama A atau semua ruasnya pindahin ke sebelah kiri boleh. Nanti konstantanya tinggalin di sebelah kanan. Jadi ini A kuadrat min A kuadrat plus 6A sama dengan 9 kurang 1. Gitu. Ini sama ini habis. Berarti 6A sama dengan 8. A sama dengan 8 per 6. Kita perkecil jadinya berapa? Bagi 2 ya. Dibagi 2 jadinya 4 per 3. Jawabannya adalah B. Gitu teman-teman. Kak, maaf mau nanya. Untuk yang tadinya kan ini yang A pangkat 2 tambah 1 kan ada apa namanya teh ini? Akarnya ya. Kok jadi hilang tuh gimana ya? Akar. Oh, jadi hilang karena kedua ruasnya dipangkatin 2. Nih, Oh, di sini. siap Kak, terima Jadi kasih. kakak, iya sama-sama. Ini kakak salah deh harusnya. Nah, gitu kan. Jadi kedua ruasnya dipangkatkan 2 supaya akarnya hilang. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Kalau cukup kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Nih, sebuah lingkaran dia punya pusat di A, B dengan jari-jarinya itu 12. Dan menyinggung garis 3X ditambah 4Y sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah berapa nilai 3A ditambah 4B. Lingkaran punya pusat. Cara bedain soal yang harus pakai cara nilai mutlak sama yang enggak gimana, Kak? Sebenarnya tergantung kebutuhan soal ya, teman-teman. Kalau misalnya ini, kan dicari nilai A-nya. Terus di soal itu udah diketahui jari-jari, terus udah diketahui titik pusat, berarti pakai rumusnya yang pakai nilai mutlak. Kalau misalnya yang enggak itu kan, tadi 1/4, rumusnya itu 1/akar 1/4 A kuadrat. Kakak kok jadi lupa ya? Rumusnya itu kan kalau akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah C, dikurang C ya, dikurang C. Nah, kalau misalnya soal ini, kalau pakai cara itu, bentar. Nah, kalau pakai cara ini untuk pusatnya di 0,0. Kalau ini ada X, Y-nya. Jadi titik pusatnya bukan di 0,0.
Jadi dia pakai X sama Y-nya ngaruh. Gitu. Iya, soalnya kalau misalnya pakai cara yang pertama pun, di sini nggak titik pusatnya nanti nggak dipakai. Gitu. Jadi pakai caranya yang ada nilai mutlak. Sekarang sekarang kita ke nomor 6. Benar ya, 6. Nih, soal nomor 6, jari-jarinya udah tahu teman-teman. Jari-jarinya udah ada, titik pusatnya udah ada, dia menyinggung garis. Ini adalah X1, Y1. Ini adalah garis. Ingat ya, untuk persamaan garis itu bentuknya harus AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti persamaan garis ini kita ubah menjadi 3X plus 4Y min 5 sama dengan 0. Ya. Dari sini baru kita bisa tentuin nilai A-nya itu adalah 3. Ini A, ini adalah B, ini adalah C. Gitu. Jadi ada X, ada Y, ada ABC, ada R. Maka kita pakai rumus yang tadi yang ada nilai mutlak. AX1 ditambah B, Y1 ditambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Gitu. R-nya masukin. R-nya itu adalah 12. Sama dengan A dikali X1. A-nya itu adalah 3, X1-nya itu adalah A, ditambah B-nya itu adalah 4, Y1 sama dengan B, ditambah C. C-nya itu adalah minus 5. Berarti min 5 per akar A-nya itu adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Gini, berarti 12 sama dengan 3A plus 4B kurang 5 per akar 3 dikuadratin, 9 ditambah 4 dikuadratin, 16. Berarti ini tuh 12 sama dengan 3A plus 4B min 5 per akar 25 ya. Akar 25 itu 5. Sampai sini paham? Jadi teman-teman udah identifikasi soal nih, udah ketemu nilai X1, Y1, kemudian udah ketemu R-nya berapa, terus persamaan garisnya juga udah ketemu. Dari persamaan garis itu kita bisa mendapatkan nilai A, B, sama C-nya. Nah, baru teman-teman masukin ke rumus. Gitu. Tinggal substitusi. Karena ini adalah mencari nilai yang mungkin, berarti kan kalau nilai yang mungkin itu berarti ada dua kemungkinan. Ini pun karena nilai mutlak berarti R-nya itu ada dua kemungkinan. Bisa dia positif 12, bisa juga negatif gitu. Jadi teman-teman nanti coba yang pertama cari nilai 3A ditambah 4B kalau 12-nya itu positif. Yang kedua cari nilai 3A plus 4B kalau 12-nya itu negatif. Sekarang kita negatif dulu. Negatif 12 sama dengan 3A tambah 4B min 5 per 5. Gini. Dapat dari mana, Kak? Dari sini. Dari sini nih. Atau kakak tulis di awal, gini deh boleh. Plus minus. Nah, gini.
Jadi yang pertama cari dulu kalau 12-nya negatif. Kalau 12-nya negatif, berarti ini kali silang, min 12 kali 5, sama dengan 3A plus 4B dikurang 5. Min 12 kali 5. A itu 5-nya dari mana? Dari sini, teman-teman. Ini ya, ini kakak satu step nggak ditulis. Plus minus 12 sama dengan akar, ini cukup lah ya. 3A plus 4B min 5 per akar 25. Nih, akar 25 ini. Akar 25 dari mana, Kak? Dari akar 9 ditambah 16. Akar 25, akar 25 sama dengan 5. Betul? Oke. Iya gitu. Iya betul, caranya gitu. Akar 9 tambah akar ditambah 16 jadinya akar 25, akar 25 sama dengan 5. Oke. Berarti lanjutin minus 12 kali 5. Berarti minus 12 kali 5. 60 ya? Iya, sama-sama. Minus 60 sama dengan 3A plus 4B. Nah, yang kita cari adalah 3A plus 4B doang. Berarti minus 5-nya pindah ruas. Berarti jadinya minus 60 ditambah 5. Berarti kalau misalnya 12-nya negatif, kemungkinan pertama hasil dari 3A ditambah 4B itu adalah minus 55. Gitu. Nah, sekarang teman-teman coba kerjain. Kalau misalnya B, apa tuh namanya? R-nya 12. Nah, sama. Caranya teman-teman kali silang dulu. Jawabannya adalah 65. Oke, betul teman-teman. 12 kali 5, 60 sama dengan 3A plus 4B min 5. Minus 5-nya pindah ruas, jadinya positif 5. Berarti 60 ditambah positif 5 sama dengan 3A plus 4B. 65 sama dengan 3A plus 4B. Berarti ada dua kemungkinan, yaitu minus 55 dan juga 65. Jawabannya C. Gitu, soal nomor 6 ada yang mau ditanyakan? Kak, mau tanya. Boleh. Itu kan kenapa R-nya bisa positif atau negatif? Kan biasanya R-nya itu kayak ya cuma 12 aja gitu. Oke. Jadi, ini tuh kenapa positif sama negatif? Karena ditanyanya berapa yang mungkin. Jadi, kalau misalnya yang ditanya yang mungkin, berarti yang bisa kita ubah itu sih sama dengan R-nya. Sama dengan R-nya. R-nya. Jadi kan di sini nilai yang mungkin. Berarti kemungkinan itu R-nya yang dirubah. Gimana ya? Gini. Jadi kan 3A plus 4B itu ada di ruas sebelah kanan. Nilai yang mungkin atau hasil yang mungkin dari 3A plus 4B. Berarti hasil yang mungkin itu kan yang ini ya. Nah, kemungkinan di dalam matematika itu hanya ada positif dan juga negatif. Gitu. Jadi, kita cari kalau misalnya R-nya itu ada positif berapa, R-nya negatif itu berapa. Kayak gitu. Iya, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Jadi karena yang dicarinya yang mungkin. Soalnya kalau misalnya nilai mutlak,
Itu kan mempositifkan yang negatif. Enggak juga sih. Kayak gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, cara sepanjang ini bisa sampai 1 menit nggak ya? Ada tipsnya nggak, Kak? Bisa kok. Nih, kita mau coba ngerjain 1 menit, tapi kakak yang ngerjain nggak nerangin bisa kok. Bisa, teman-teman. Bisa, pasti bisa. Asalkan sering latihan, teman-teman. Kalau sering latihan, coba Kak, coba. Boleh Kak tutor? Di soal berikutnya ini. Di soal berikutnya kakak kerjain, tapi teman-teman kakak nggak nerangin. Bisa kok 1 menit. Atau nggak sambil kakak terangin boleh deh. 1 menit ya. Kita perhatikan bismillah ketepatan Jerome. Kayak lo. Oke, coba ya. Cari aja opsi pertama yang udah ketemu berapa, opsi keduanya ngikut, boleh. Boleh kayak gitu. Tapi semoga aja soalnya baik ya. Jadi maksudnya opsi pertama nggak ada yang sama. Coba kalau opsi pertamanya minus 55 semuanya. Itu kan harus dicoba ya satu lagi. Betul Kak, kita perhatiin. Oke. Soal nomor berapa berarti? Nomor 7 ya? Soal nomor 7. Soal nomor 7 harus 1 menit. Nanti deg-degan juga kakak. Bentar. Soal nomor 7. 1 menit itu sambil baca soal ya? Oke. Soal nomor 7, salah satu persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 4x tambah 2y sama dengan 0. Tegak lurus. Tapi kakak nggak bisa teman-teman. Ini sambil teman-teman dengerin ya. Ini tegak lurus. Kalau misalnya tegak lurus artinya teman-teman itu cari dulu gradiennya dan gradiennya M1 kali M2 itu harus sama dengan negatif 1. Dari mana teman-teman cari gradien? Cari gradien dari persamaan ini. Bentuk dari persamaan gradien itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. Berarti persamaannya rubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Berarti ini 2Y sama dengan min X tambah 5. Berarti Y sama dengan min 1/2X tambah 5. Nah, berarti dari sini M1-nya teman-teman udah dapat min 1/2, cari M2-nya sama dengan 2. Gitu. Nih, udah ketemu M2-nya sama dengan 2, teman-teman masukin ke persamaan. Teman-teman mending kakak terangin aja, bisi waktunya nggak cukup. Cara sepanjang ini sampai 1 menit. Enggak ya. Oke. Sampai sini dulu deh teman-teman. Iya, karena kakak di sini tanggung jawabnya ngajarin kalian. Jadi kalau kakaknya cepet-cepet, nggak enak di kakak. Seketika speed ngomongnya. Iya. Iya, kakak tuh kalau ngomong kadang suka kecepetan. Gitu. Jadi teman-teman coba ini ya, kalau kakak ngomong kecepetan tolong kasih tahu, seru banget. Iya, kakak jadi pusing. Ya udah kak terangin aja dulu. Oke. Oke ya. Sampai sini dulu deh, paham nggak nyari M? Nyari gradien. Terima kasih kak, sama-sama. Paham ya? Pokoknya nyari gradien itu dari persamaan garis yang diketahui, teman-teman cari dulu nilai M-nya. Nilai M itu bisa dicari dari Y sama dengan MX plus C. Gitu. Udah ketemu gradiennya itu adalah 2. Yang kita pakai adalah M2 ya teman-teman, karena yang kita pakai itu gradien yang tegak lurus dengan garis. Gitu. Ini terlalu bentar. Gradiennya kakak tulis di atas ya. Ini 2Y sama dengan min X tambah 5, berarti Y sama dengan min 1/2X tambah 5. Ini adalah M1, maka M2-nya adalah 2. Dari mana K2? Min 1/2. Teman-teman tuker. Yang awalnya 1/2 jadinya 2/1 kali negatif. Negatif kali negatif jadinya positif. Makanya dapat M2-nya itu adalah 2.
Gitu. Nah, kemudian kita lihat persamaannya. Persamaannya itu adalah x kuadrat plus y kuadrat min 4x ditambah 2y sama dengan 0. X kuadrat tambah y kuadrat min 4x ditambah 2y sama dengan 0. Nah, dari sini teman-teman itu, nih, gini teman-teman. Rumus untuk mencari persamaan yang diketahui gradiennya, rumusnya ini. Y min B sama dengan M dalam kurung X min A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Oh, sebentar. Teman-teman udah beres ya? Tapi kagok satu lagi ya. Gimana dong? Agak cepet berarti Kak. Lanjut aja, Kak. Lanjut aja tapi agak cepet ya. Oke. Nih, di sini itu di persamaan, kan kita mau cari persamaannya. Pakai rumus persamaan yang kakak tulis warna biru. Tapi kita tuh baru nemunya nilai M-nya doang. Nih, M-nya doang. R-nya belum ada, A-nya belum ada, B-nya belum ada. Oke, satu lagi ya. Gitu. Jadi, cara nyari A, B, sama M-nya dari mana, Kak? Dari persamaan yang diketahui. Di sini persamaan yang diketahui kan ini. Nah, teman-teman kelompokin dulu. Pokoknya persamaan ini harus sebisa mungkin teman-teman dapat nilai A, B, sama R-nya. Gitu. Jadi dari sini teman-teman kelompokin dulu X sama X-nya. Supaya apa? Supaya persamaannya itu berubah menjadi gini teman-teman. X min A dikuadratin ditambah Y min B dikuadratin sama dengan R kuadrat. Gitu. Karena kalau persamaannya udah berubah menjadi seperti ini, A-nya nanti nemu, B-nya nemu, R-nya juga nanti nemu. Berarti dari persamaan ini teman-teman kelompokin dulu X sama X-nya. Terus Y sama Y-nya dikelompokin sama dengan 0. Nah, setelah dikelompokin, teman-teman buat faktor. Nih, X kuadrat, kakak pakai warna yang beda. Ini difaktorin jadinya X min 2 dikuadratin dikurang 4. Kenapa, Kak? Kita jadi rubah bentuknya. Kita nggak rubah nilainya, kita rubah bentuknya. X min 2 dikuadratin itu hasilnya X kuadrat min 4X plus 4. Sementara kita butuh ininya doang, teman-teman. X kuadrat min 4X doang. Berarti positif 4 ini harus dikurangin sama 4. Oleh karena itu muncul nih negatif 4. Gitu. Yang Y pun sama. Ini berarti ditambah. Ini kakak ganti warna dulu. Berarti ini ditambah Y plus 1 dikuadratin di min 1 sama dengan 0. Gitu. Nah, nanti X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat. Ini cuma rubah posisi doang. Sama dengan 0. Berarti ini X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat min 5 sama dengan 0. Bentuknya itu konstanta di sebelah kanan yang merupakan jari-jari. Berarti X kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 5. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah R kuadrat. Nah, A, B, sama R kuadratnya udah nemu. Teman-teman substitusi ke persamaan yang tadi, persamaan garis singgung yang ada gradien. Berarti ini Y, B-nya itu adalah ini. Y min B itu ini kan. Berarti Y plus 1 sama dengan M-nya itu ini. 2, X min A itu ini. Berarti X min 2 plus minus. Yang ditulis adalah R, yang diketahui R kuadrat. Berarti kalau R hasilnya adalah akar 5. Akar 5, 2 kuadrat ditambah 1. Berarti Y plus 1 sama dengan kali ke dalam, jadinya 2X min 4 plus minus akar 5, akar 2 kuadrat 4 ditambah 1 sama dengan 5.
Gitu. Berarti ini Y plus 1 sama dengan 2X min 4 plus minus 5. Nanti teman-teman cari Y plus 1 sama dengan 2X min 4 tambah 5 sama Y plus 1 sama dengan 2X min 4 min 5. Ih, teman-teman bentar lagi kita dadah. Terima kasih semuanya. Nanti kakak